kembali di Dialog Kebangsaan Puncak Pesta Demokrasi Pilkada 2024. Nah, yang menarik dari Pilkada tahun ini, banyak sejumlah artis yang juga ikut berkontestasi pada Pilkada atau pemilihan kepala daerah. Makanya langsung saja mungkin saya tanyakan ke Mbak Feni Rose, kalau dari catatan yang kita tahu saat ini ada KD di Pilkada Batu, kemudian Ronald di Pilkada Jabar, Rano Karno di Pilkada Jakarta, Hengki Kurniawan, Gilang Dirga, JJ Govinda di Pilkada Bandung Barat, Luki Hakim, Pilkada Indramayu, dan masih banyak lagi Mbak Feni, nggak bisa kita sebut satu persatu. Nah, tapi kalau menurut Mbak Feni, emang selebritas potensi atau kemampuan selebritas dalam mengelola daerah, kira-kira bisa nggak Mbak Feni? Ini kalau menurut pandangan saya ya, kalau kita bicara selebritas, orang biasanya langsung asosiasinya adalah artis begitu ya. Menurut saya sekarang bahkan politisi itu juga banyak yang jadi selebriti gitu ya. Kemanapun. Dalam arti ya. Dalam arti selebriti itu kemanapun dia berada, dia sudah menjadi sorotan publik. Apapun yang dia lakukan itu sudah menjadi pembicaraan halayak ramai gitu. Bukan saja artis yang sering dibilang, oh artis itu banyak sensasinya. Kalau kita lihat di beberapa kejadian di pilkada ini ya, ada banyak kok calon-calon kepala daerah itu yang membuat statement yang kemudian sensasional. Ataupun program-program kerja yang juga sensasional gitu ya. Gosip. Oke, ini banyak yang bilang, oh kalau calon dari artis apa biasanya rawan gosip, pemberitaan dan lain sebagainya. Saya baca juga kok ada calon-calon yang politisi ya, pokoknya dari kalangan politisi, itu saya baca juga gosipnya, tapi itu namanya gosip, digosok makin sip. Oke. Tapi apapun itu ya kembali lagi bahwa kalau yang namanya popularitas di zaman sekarang ini bisa dicapai oleh siapa saja, tidak harus yang profesinya artis. Politisi apalagi di zaman sosial media bisa mengelola sosial medianya sedemikian rupa sehingga dia lebih dikenal, lebih dikenal luas dan banyak hal. Bahkan ada yang memiliki YouTube channel, kemudian konten-konten yang dikelola bukan setahun 2 tahun tapi panjang. Ada yang berhasil positif tapi yang lebih banyak dikenal itu yang kadang-kadang blunder. Ya. Tapi wajahnya populer. Orang udah nggak inget lagi kapan dia blunder. Tapi untuk kalangan masyarakat yang kayaknya apa istilahnya ya, pengetahuannya tentang politik mungkin gak ada waktu mungkin ya untuk memperhatikan hal seperti itu. Mereka kan lihat gambar. Ketika wajah itu sering muncul, mau itu artis atau politisi, dengan berita apapun, kemudian menjadi familiar. Ya itu tadi kan, memilih bukan berdasarkan ini programnya apa, tapi ya yang mana. Ini bahkan di rumah saya sendiri aja gitu ya. Mbak saya juga bingung, nih Bu mau milih siapa ya Bu ya, siapa calonnya, itu gak tahu di Jakarta loh. Gitu, ya ikut ibu ya kan. Oke. Nah, kembali masalah ikut ibu. Popularitas itu satu hal. Politisi yang memiliki popularitas juga, ya itu sudah saya sebutkan. Nah, sekarang apakah politisi yang memiliki popularitas itu semuanya menjadi calon kepala daerah? Kan enggak. Ada fungsi lagi ketika seorang politisi itu populer, yaitu dia sekarang berfungsi sebagai influencer, mengendorse calon-calon kepala daerah, gitu kan? Dan yang namanya mengendorse ini sekarang kalau saya lihat bukan cuma artis ya. Artis yang menjadi influencer mengendorse kepala daerah itu ada. Politisi yang mengendorse kepala daerah itu juga ada. Gitu. Dan mungkin di level segmen pemilih yang berbeda-beda efektivitasnya. Ya, kalau kita bicara DKI Jakarta misalnya. Kalau dibilang bahwa artis menjadi kepala daerah kemudian dia memiliki modal popularitas yang cukup tinggi sehingga dia kemungkinan untuk dipilihnya menjadi besar. Kalau di Jakarta ya Bang Dul itu dikenal sebagai artis. Tapi kan itu di zaman saya gitu. Di zaman yang lebih muda lagi mungkin dia tidak terlalu familiar. Jadi kepopularitasan Bang Dul mungkin untuk menggrab pemilih atau karena popularitasnya mungkin tidak seefektif itulah gitu. Tapi saya melihatnya justru endorsan dari tokoh-tokoh itu yang juga menjadi hal yang berpengaruh. Di samping kalau di Jakarta mungkin karena ya pemilihnya lebih kritis ya kalau menurut saya gitu ya. Program-program kerja, sensasi-sensasi dari para calonnya itu juga menjadi bahan pertimbangan lainnya. Nah ini menarik juga bahwa tentang seberapa kuat sih antara influencer yang politisi dan influencer yang artis. Saya baru lihat nih, baru ngeh. Ternyata Raffi Ahmad itu adalah ketua tim pemenangan
di Banten ya, Ya. untuk pasangan. Wow, dan ada banyak, Raffi ya. Jadi kuncinya saya rasa calon yang artis, apakah dia efektif menggali potensi untuk dipilih dengan popularitasnya? Enggak, tergantung siapa temennya. Iya. Politisi yang bukan artis, kalau temenannya sama Raffi Ahmad and the gang, ya ada kemungkinan dia akan menjadi familiar karena dia menempel pada tokoh yang amat sangat populer dengan sekian puluh juta followernya. Kan muncul terus itu. Dan yang di endorse oleh Raffi Ahmad banyak ternyata ya. Saya cuma lihat, oh ini, tapi banyak loh. Di bahkan kalau kita baca di berita terakhir ya, di paling banyak calon-calon dari selebriti itu di Kabupaten Bandung Barat, Ya. di Bandung Kota. Bandung Kota. Ya kalau di Bandung Barat ada JJ, Richie. Oh, Itu JJ kalau Supandi. nggak salah sedang memimpin. Iya. Iya, padahal di situ juga ada artis yaitu Hengky Kurniawan. Ya Mungkin dulu. iparnya Raffi Ahmad mungkin Bu. Nah, dia berteman sih tapi kayaknya kurang deket ya. Lebih dari teman malah Kalau yang itu kan kedekatannya. iparan soalnya. Gitu. Di Kabupaten Bandung juga ada yang Syahrul Gunawan sebelumnya sudah menjadi wakil bupati, begitu ya. Ya. Jadi dia incumbent. Tapi suaranya saya baca terakhir kalah sama Ali Syakib. Ali Syakib yang baru. Menurut saya itu baru muncul loh, dia artis tapi baru muncul. Tapi Ali Syakib temennya, Raffi Ahmad. saya nggak tahu nih temennya atau partainya temenan sama Raffi Ahmad gitu sih ya. Jadi ya mungkin dari fenomena dunia hiburan ini ya, kalau mengajukan calon yang dari latar belakang keartisan ya sebenarnya kan siapapun dengan profesi apapun punya hak ya selama dia punya kompetensi itu berhak untuk ya punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah. Tapi kalau untuk strategi meraih suara terutama di kalangan pemilih yang lebih familiar lihat wajah tidak cukup apa ya istilahnya telaten untuk melihat program kerja dan jejak kerja yang lain gitu ya. Ya ini salah satu strateginya adalah entah itu di endorse oleh politisi yang selebriti, tapi itu untuk mungkin segmen kalangan yang tertentu atau di endorse politisi yang menjadi kepala daerah di endorse oleh artis yang memiliki geng besar yang dengan follower yang cukup banyak. Ya, jadi ini buat saya menarik sih di zaman sekarang dan zaman sosial media ini. Kalau tadi banyak mengatakan ya kader-kader partai itu diharapkan bisa muncul, tapi ada biaya besar untuk kampanye dan lain sebagainya. Kenapa nggak dimulai dari sekarang? Kader-kader itu mulai memperkenalkan dirinya melalui sosial media. Karena itu cukup efektif. Di Jawa Barat kalau saya lihat ya, kan ada Kang Deddy Mulyadi ya. Itu kan sangat aktif sekali di sosial medianya. Seringkali viral. Dan calonnya ada empat calon di Jawa Barat ya kalau nggak salah. Ini kalau kita tanya sama orang biasa, Jawa Barat Tapi kan pilih dia siapa? YouTuber, Mbak Bingung. Feni. Bingung. YouTuber, ya. Ya tapi wajahnya kan sering muncul. Dia di YouTube. Tapi kan kadang-kadang berita itu kemudian viral, masuk ke online, masuk ke atau dibicarakan. Tahulah orang gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa. Saya tahu deh Bu Valina, apakah betul? Itu bisa memangkas biaya sosialisasi atau biaya untuk mengenalkan diri. Paling tidak ya separuh jalan melalui sosial media itu bisa dimanfaatkan. Atau juga memanfaatkan teman-teman artis yang influence-nya besar gitu selain Raffi Ahmad. Kalau Mbak Feni, Vicky Prasetyo saya lihat. Vicky Prasetyo. Saya lihat dari baca berita terakhir kayaknya dia juga enggak. Karena dia tidak didukung oleh Raffi Ahmad kayaknya. Oke, Raffi Ahmad ya balik lagi ya. Kuncinya di situ. Mbak Feni, kalau istri atau pasangan dari artis, contoh seperti Emil Dardak, istrinya ini kan artis ya, Rumi Bashin, ini pengaruh juga nggak sih? Tunggu, ya mungkin ada pengaruhnya ya. Selain, ya sebetulnya itu kok nggak bisa dikatakan bahwa itu hanya pengaruh satu karena istrinya. Kang Emil Dardaknya sendiri pun cukup bergaya anak muda untuk lebih dikenal secara luas melalui sosial medianya. Dan memang kalau namanya mengembangkan apa sih cerita
story gitu kan. Orang kan kadang-kadang lebih terikat ketika melihat seseorang itu dengan story-nya begitu ya. Saya rasa ketika dia menikah dengan pasangan yang selebriti dan ada story-nya, kisah suami yang amat sangat setia apa segala itu juga menyentuh pemilih secara emosional. Ya itu juga bisa menjadi salah satu faktor sih yang membuat bisa meraih pemilih yang familiar gitu. Jadi ada faktor lain ya Mbak Feni. Kalau tadi teman, ipar, kalau suami istri malah harusnya lebih dekat Teman, ya. ipar, istri semua. Raffi Ahmad terakhir ya. Iya, intinya adalah story ya. Story itu buat saya ya bisa menggerakkan pemilih melalui perasaan. Seperti saya itu juga agak separuh mikir, separuh perasaan pada saat memilih. Maksudnya ada rekam jejak ya. Tapi kalau saya Rekam justru jejak kemarin juga. itu bukan memilih bukan karena perasaan suka. Tapi karena ada perasaan nggak suka. Makanya saya nggak milih yang itu. Gitu. Oke. Personal ya Mbak ya. Iya, jadi Oke, tidak ya bisa dibuka faktor di sini. perasaan itu terutama untuk pemilih perempuan ya Bu Valina. Itu harus diperhatikan juga. kalau menurut Firasat saya. perempuan. Perasaan, biasanya bukan benar. firasat, perasaan. Perasaan perempuan biasanya kuat ya Mbak Feni. Oke, baik saya lempar ke jubir. Mungkin siapa yang mau menanggapi yang... Oke, Bang Wadah. Saleh dulu. Karena tadi kan yang pertama. Terakhir ya. Terakhir ini sekarang kita kasih yang pertama. JJ ya Bang? Iya, nggak ada kaitannya soal nomor urut lagi nih. Partai artis Pertama nasional Bang. begini, saya menanggapi soal artis itu berpengaruh nggak? Tentu pasti berpengaruh karena udah terkenal duluan. Di PAN itu kan banyak artis, orang menyebutnya partai artis. Artis nasional. Nggak apa-apa, Nasional. kita disebut begitu sih nggak apa-apa. Tapi ada satu hal orang yang mungkin salah berpikir juga bahwa setiap artis itu dianggap hanya untuk cari popularitas, sebetulnya nggak punya kapasitas, itu salah. Sebab apa? Artis-artis yang ada di PAN itu bisa saya katakan itu punya kapasitas yang sangat tinggi. Saya kasih contoh, Desi Ratnasari itu dokter. Doktornya itu psikologi dan psikologinya feminis tuh. Ya kan, lebih spesifik lagi saya katakan dan dia tuh ngerti betul kalau penelitian itu apa. Ya kan, apa kualitatif, ya kuantitatif, kemudian pendekatannya apa, dia pinter. Dan kalau kita dialog sama dia, coba kalau di balik, itu cerdas orangnya, itu contoh ya. Jadi mungkin dia sudah bisa membedakan kapan dia jadi selebriti, kapan dia jadi politisi. Ini yang penting sekali sebetulnya. Jadi sama dengan Eko Patrio. Eko Patrio itu dia kan sampai sekarang masih artis, populer, terkenal. Tapi dia ngerti betul kapan dia bicara sebagai politisi. Kalau di DPR kan ya mungkin ada teman-teman yang satu komisi itu tahulah bagaimana dia bicara, kemudian dia ngerti tugasnya apa dan seterusnya. Nah karena itu memang artis itu sangat penting ya untuk kita lihat. Sekarang misalnya kayak di PAN ya, ada Farel Bramasta. Orang dulu kan waduh gimana nih, ternyata kan ngomong di Komisi 10 pinter, cerdas bisa ngomong. Uya Kuya, ini contoh yang baru nih. Uya Kuya tuh pinter. Saya dialog, ya, diskusi hampir tiap hari juga sama dia. Ini lumayan pinter, karena dia ternyata alumni FISIP UI. Dia sudah ada basic akademiknya sebetulnya. Lalu dia sekarang masuk politik. Dia ngerti bagaimana memberdayakan ini dan itu. Dan bahkan mereka berdua dengan istrinya, si Astrid, itu yang ada di DKI, itu lolos terpilih jadi anggota DPR. Nah sama dengan yang tadi katakan JJ ini kan di PAN itu yang insya Allah kelihatannya menang di Bandung Barat. Itu saya yakin JJ-nya juga pintar karena kita sering diskusi sebelum ini. Faktor Raffinya besar juga nggak Bang? Saya kira kan banyak juga yang tidak didukung Raffi Ahmad tapi menang. Ya coba, berapa banyak yang didukung Raffi Ahmad menang dan berapa yang tidak didukung Raffi Ahmad menang? Banyak juga yang enggak kan? Ya. Nah karena itu sebetulnya faktor-faktor itu bisa dikait-kaitkan tapi bisa juga misalnya diverifikasi bahwa bukan hanya karena itu. Mungkin Raffi Ahmadnya sangat terkenal, kita tentu juga senang dia ikut terlibat di sini. Tetapi sekali lagi ada banyak faktor untuk menentukan orang menang dalam pilkada. Ingat itu, partai-partai politik jangan dianggap sepele. Kalau partai politik nggak dilibatkan, Mbak, itu saksi-saksi partai di TPS juga akan kesulitan. Kemudian bagaimana memberdayakan keluarga. Kalau partai politik itu keluarganya saja pasti pilih itu. Walaupun ada perasaan nggak enak, ya kan? Karena suaminya PAN, ya nggak, masa nggak didukungnya PAN kan, walaupun perasaannya bagaimana gitu. Jadi partai-partai kan jumlahnya banyak, ya nggak? Jumlah-jumlah dari kita ini semuanya itu banyak. Jadi karena itu ini juga menjadi faktor saya kira. Jadi ada faktor tokoh masyarakat, ada ormas, ada tokoh pemuda, ada partai politik dan seluruh jaringannya. Dan tentu saja influencer menjadi sangat penting. Dan itu menjadi ikon, tapi tidak semua influencer itu bermanfaat di seluruh daerah. Karena kalau kita lihat di pinggir-pinggiran Indonesia, di pelosok-pelosok yang internetnya masih macet-macet gitu, yang kadang-kadang orang belum bisa beli pulsa, ingat tuh,
artinya dia jarang-jarang juga aktifin handphone gitu. Nah itu belum tentu efektif juga influencer. Tapi Jakarta, Bandung, Surabaya mungkin ini sangat penting. Di Banten gitu ya sangat penting sekali. Tapi tidak semuanya lah. Misalnya menurut saya bahwa influencer itu juga penting. Tapi karena itulah maka coba digunakan seefektif mungkin artis-artis itu untuk mendatangkan suara. Dan kalau mereka sudah terpilih, insya Allah saya yakin artis itu pasti pintar. Sebab apa? Orang yang bisa menghibur itu biasanya orang pintar. Ya bayangin kan kalau, mohon maaf nih, kalau komedian di tengah orang nggak punya uang, di tengah krisis ekonomi dia masih bisa membuat orang tertawa, berarti dia pintar. Oke, baik. Iya nggak? Itu contoh aja ya, apalagi yang lain. Apalagi seperti Mbak Feni ini aja saya kira ya pintar lah. Nggak Jadi harus kalau udah artis jadi lah. anggota DPR kita tantang kalau bisa masuk PAN aja nanti kita dorong supaya lolos gitu. Terima kasih. Gak cuma soal popularitas tapi juga kapasitas. Itu dari PAN Bang Saleh. Baik, masih kita akan lanjutkan usai jeda ya. Tetaplah bersama kami pemirsa.